Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan atas 2 orang. Perkenalkan saya atas nama Asgar. Nama saya Entopan. Dengan ini kami akan menjelaskan karya kami yang berjudul Fitela Ubi. Maka dari itu silahkan simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu Fitela Ubi. Fitela Ubi adalah nama dan rancangan usaha bisnis kami yang bergerak di bidang kuliner, khususnya snack atau cemilan. Nah teman-teman, Fitela Ubi ini merupakan salah satu cemilan dari ubi jalar yang menyuguhkan berbagai rasa teman-teman. Nah, Fitela Ubi ini keberadaannya sudah sejak lama muncul, namun hanya saja baru sedikit pihak-pihak yang mampu mengembangkan dari usaha bisnis ini. Nah teman-teman, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang latar belakang atau penyebab mengapa kami mengambil produk Fitela Ubi ini. Nah, yang pertama itu kurangnya persaingan membuat usaha lebih maju dan terkenal. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha Fitela Ubi ini sudah ada sejak dulu, namun masih kurang pihak-pihak yang mampu mengembangkannya. Itulah mengapa kami mengambil produk Fitela Ubi. Kemudian yang kedua ada bahan dasar atau baku yang melimpah dan mudah ditemukan. Nah, adapun bahan dasar atau bahan baku untuk Fitela Ubi ini ialah ubi jalar yang tentunya sudah lumrah untuk kita bisa dapatkan bahan dasar baku tersebut. Kemudian latar belakang yang ketiga ialah banyaknya varian rasa, menyediakan banyak pilihan bagi konsumen. Salah satunya itu seperti rasa balado, rasa original, rasa jagung bakar, rumput laut dan lainnya. Dan tentunya hal ini akan menjadi menarik minat bagi para calon konsumen seperti itu. Kemudian latar belakang yang keempat ialah usaha tidak memerlukan banyak modal dan mudah dalam proses produksinya. Nah, untuk proses produksinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah teman-teman, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa sih tujuan dari merancangan atau rancangan usaha bisnis yang berjudul Fitela Ubi ini. Nah yang pertama itu pemanfaatan ubi menjadi tanaman yang memiliki nilai jual. Nah dengan begitu tanaman ubi jalar yang ada itu bisa memiliki nilai jual dan bisa dipasarkan menghasilkan sebuah cemilan atau snack. Kemudian yang kedua ialah menciptakan produk dan kreatif dan inovatif, karena di sini akan kami desain sekreatif mungkin, entah itu dari segi rasa, bentuk dan lain-lainnya. Kemudian tujuan usaha yang ketiga dapat kita lihat ialah dengan memperkenalkan produk Fitela Ubi secara luas kepada masyarakat melalui pendekatan kualitas. Nah, maksud dari pendekatan kualitas ini ada dua, yaitu cita rasa dan mutu. Nah, tujuan usaha yang keempat ialah menerapkan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah teman-teman, kebetulan karena kami backgroundnya ialah ekonomi syariah, maka segala usaha ataupun bisnis yang akan kami jalankan tentunya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah ataukah tidak melarang ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Nah adapun tujuan usaha yang terakhir yang kami gagas ialah memperoleh keuntungan. Nah tentunya memperoleh keuntungan dan menjadi wirausahaan muda yang inspiratif. Nah teman-teman, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang analisis SWOT. Nah apa itu SWOT? Itu strength, ada weakness, kemudian ada opportunity dan ada threat. Nah tentunya kami mempertimbangkan berbagai hal, apakah nanti kelemahan-kelemahan yang ada pada produk kami ataukah kelebihan-kelebihan yang kami bisa berikan terkait dengan usaha dari Fitela Ubi ini. Nah kita mulai dulu dari kekuatan atau strength. Yang pertama itu menggunakan bahan dasar yang mudah didapatkan, yaitu bahan dasar ubi jalar. Kemudian selanjutnya memanfaatkan ubi sekaligus pemberdayaan hasil perkebunan masyarakat. Nah agar hasil perkebunan masyarakat itu lebih bermanfaat, maka kami bisa kelola menjadi sebuah snack atau cemilan yang namanya Fitela Ubi. Nah selanjutnya ada harga yang murah, mudah dijangkau dengan konsumen. Kemudian selalu mengutamakan kualitas rasa dan kebersihan makanan, dan tentunya ini sangat penting dan ini menjadi kekuatan dari usaha Fitela Ubi. Nah dari sisi weakness-nya atau kelemahan,
Nah, yang pertama itu kami merancangkan bahwa kelemahan dari kue tela ubi ini, yang pertama, bahan dasar masih digolongkan sebagai bahan yang ada pada waktu tertentu. Nah, teman-teman, kita dapat ketahui bahwa ketika pada musimnya ini banyak kita jumpai, tapi itu pada waktu-waktu tertentu saja seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan dari kue tela ubi. Kemudian makanan yang tidak tahan lama, dan yang terakhir ialah makanan cepat dingin. Karena begini teman-teman, karena makanan atau khususnya kue tela ubi ini lebih nikmat ketika makanan itu masih hangat-hangat atau panas. Nah, seperti itu. Kemudian ada pun opportunity yang kami gagas. Yang pertama itu makanan masih kurang dijumpai keberadaannya di pasar. Itulah tadi mengapa kami mengambil kue tela ubi ini. Kemudian masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan usaha makanan tentang bagaimana pengelolaan khususnya pada ubi jalar yang ada di perkebunan pada para pedesaan. Kemudian berpeluang untuk menjadi mitra dengan kafe atau warkop wilayah setempat. Nah, dengan begitu hasil dari kue tela ubi ini bisa bekerja sama atau bermitra dengan para pedagang-pedagang yang lainnya, entah itu akan dititipkan atau akan bekerja sama, dan tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kemudian yang terakhir ada tweet atau ancaman. Ini yang kami prediksi, ancaman yang kami muncul nantinya ketika usaha bisnis ini akan dijalankan. Yang pertama itu munculnya kompetitor baru yang memiliki produk sejenis. Nah, semisalnya produk ini atau usaha ini akan berkembang, nah tentunya ada dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab akan meniru produk-produk yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, jika tidak mampu memenuhi permintaan konsumen, maka akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah teman-teman, karena kita ketahui bersama bahwa bahan dasarnya itu ada pada waktu-waktu tertentu, maka dari itu jika ada konsumen yang meminta permintaan konsumen itu tidak dapat kami berikan, maka tentunya akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk proses produksi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan terkait proses produksi dari produk kue tela ubi. Sebelum masuk pada proses pembuatan, perlunya kita mengetahui terkait alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi kue tela ubi ini. Yang pertama adalah alat. Untuk alatnya sendiri dibutuhkan 7 alat untuk membuat kue tela ubi. Yang pertama adalah kompor, yang kedua talenan, yang ketiga wajan, yang keempat penyaringan minyak, yang kelima spatula, yang keenam sendok, dan yang ketujuh adalah pisau. Untuk bahannya sendiri dibutuhkan 5 bahan untuk membuat produk kue tela ubi ini. Yang pertama adalah ubi jalar, di mana harganya kisaran 10 sampai 15.000 per 1 kilo. Untuk minyaknya sendiri dengan harga kisaran 15 sampai 25.000 per liter. Untuk bumbu varian rasanya, untuk satuannya biasanya dihargai kisaran 5 sampai 10.000. Terigu sendiri untuk 1 liter dihargai sekitar 10 sampai 15.000. Untuk paper bag kecil sendiri yang digunakan sebagai pengemasan kue tela ubi dijual atau dibeli dengan harga kisaran 1.000 sampai 2.000. Masuk dalam proses pembuatan, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang kedua adalah membersihkan ubi dari kotoran dan kupas dengan pisau. Setelah ubi dibersihkan dari kotoran, potong ubi sampai berbentuk seperti kotak. Selanjutnya, setelah ubi dipotong sampai berbentuk seperti kotak, maka ubi haruslah dibersihkan dengan air. Biasanya dilakukan 1-3 kali hingga airnya bersih atau jernih. Setelah ubi dibersihkan, maka ubi haruslah ditaburkan dengan terigu hingga merata. Biasanya digunakan 2-3 sendok makan terigu. Setelah itu, panaskan minyak dalam wajan dengan api kecil. Masukkan ubi yang telah diselimuti terigu ke dalam minyak yang telah dipanaskan. Setelah itu, aduk ubi atau kue tela yang
rasa. Setelah matang, angkat dan tiriskan titela ubi. Setelah minyak ditiriskan, maka taburkan titela ubi dengan bumbu sesuai dengan selera dari pembeli. Setelah itu, setelah tercampur dengan bumbu, maka masukkan titela ke dalam paper bag yang telah disediakan sebelumnya. Titela ubi pun siap dipasarkan. Untuk rancangan pemasaran dari produk kami, untuk produk yang kami tawarkan ialah makanan titela ubi yang memiliki berbagai varian rasa. Untuk harganya, titela ubi dikemas dengan paper bag kecil dengan harga sekitar 5.000 per paper bag. Untuk tempat pemasaran sendiri adalah berlokasi di daerah Bone dengan membuka booth atau tenan di tempat produksi. Selanjutnya, untuk promosi sendiri dilakukan melalui sosial media, melalui brosur atau pamflet, dan pemasaran dilakukan secara personal selling. Sekian presentasi dari hasil karya kami yang berjudul Titela Ubi. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.